Halo semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok 7 Teknik Kendali Lingkungan yang beranggotakan Nabila Hoirunisa 009, Idam Ilyas 029, Alda Hesti 036, Anastasia Ubabeda 058, Deris Andra 090, dan Muhammad Aulia Rahmat 094. Pada video kami kali ini, kami akan menjelaskan mengenai pengukuran emisi gas rumah kaca dengan pemodelan sensor gas. Sekarang ini keadaan udara di bumi kita semakin memburuk akibat pencemaran udara. Hal ini dibuktikan dengan timbulnya beberapa penyakit pernapasan. Bahkan lebih luasnya, bumi mengalami perubahan iklim yang ekstrim hingga pemanasan global. Hal ini disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas-gas yang menghalangi pantulan energi sinar matahari dari bumi yang menyebabkan peningkatan efek rumah kaca dan mengakibatkan bumi, planet yang kita huni, menjadi lebih panas. Gas rumah kaca tergolong dalam 6 jenis, yaitu karbon dioksida, belerang dioksida, nitrogen monoksida, nitrogen dioksida, gas metana, dan klorofluorokarbon. Sulfur dioksida atau SO2 adalah salah satu spesies dari gas-gas oksida sulfur. Gas ini mudah terlarut dalam air, memiliki bau, tidak berwarna, dan tidak mudah terbakar. Sulfur dioksida dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil pada pembangkit listrik, fasilitas industri, serta pembakaran bahan bakar pada sumber bergerak seperti lokomotif, kapal, kendaraan, peralatan lainnya, serta pembakaran rumah tangga. Efek gas SO2 dapat menyebabkan gangguan pernapasan, sakit kepala, sakit dada, dan dapat menyerang saraf manusia. Pada kadar 8-12 ppm dapat menyebabkan batuk dan kesukaran bernapas, iritasi mata yang menyebabkan keluarnya air mata, mata menjadi merah, dan perih. Oleh sebab itu, sebagai usaha untuk pencegahan dampak pencemaran udara, terutama gas SO2, dapat dilakukan dengan membangun alat untuk memonitoring kualitas udara dengan memanfaatkan teknologi sensor dan mikrokontroler. Selanjutnya, yaitu demonstrasi pembuatan pemodelan sensor gas berbasis Arduino dengan menggunakan website Tinkercad. Baik, di sini saya akan menjelaskan simulasi pemodelan sensor gas berbasis Arduino dengan menggunakan web Tinkercad. Pertama-tama, kita harus menyiapkan dulu pemodelan dari sensor gasnya. Seperti yang terlihat pada layar, ini sudah saya buat sebelum membuat video ini, karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi, saya buatnya sebelum membuat video. Nah, di sini adapun alat yang kita gunakan ada Arduino, ada LCD, ada breadboard small, ada alarm, gas sensor, ada LED, kemudian ada resistor dengan jumlah resistor ada 5 yang kita gunakan di sini. Di sini kita bisa melihat bagian pin-pin pada Arduino ini kita nanti akan hubungkan ke LCD, hubungkan ke LED, dan juga hubungkan ke gas sensor maupun ke alarm. Karena semuanya berkaitan satu sama lain. Untuk yang di pin 5, 6, 8, 9, 10, 11 pada Arduino ini kita hubungkan pada LCD. Lalu untuk bagian ground dari Arduino kita hubungkan pada ground LCD juga. Lalu untuk yang di LED ini, bagian LED yang warna merah itu kita hubungkan kepada pin 2 dari Arduino. Untuk LED warna hijau kita hubungkan ke pin 3 Arduino, dan untuk yang alarm bagian positif itu kita hubungkan ke Arduino nomor 4. Lalu untuk gas sensornya sendiri kita hubungkan ke A0. Harapannya nanti ketika pembacaan dari pembacaan sensor gas ini itu tuh akan terbaca pada layar LCD ini yang menyatakan apakah dia aman ataukah kita perlu evakuasi, peringatan, atau bahkan hal yang berbahaya gitu. Nah, kalau misalkan gas yang terbaca ini melebihi ambang batas yang kita tentukan berdasarkan baku mutu, maka alarm ini akan berbunyi dan LED merah akan menyala. Kalau dia aman, maka alarm tidak akan berbunyi dan LED hijau yang nyala, LED merah yang mati. Untuk melihat simulasinya, kita harus menggunakan kode dulu ataupun codingan. Ini saya paste aja karena saya sudah mencoba membuat pengkodingannya sebelum video ini dimulai.
Nah, pertama di sini tuh kita include liquid crystal yang berupa library yang akan kita lakukan pada pengkodingan ini. Angka ini merupakan angka-angka pin dari Arduino Uno yang terhubungkan dengan LCD itu sendiri. Ini ada 5, 6, 8, 9, 10, dan 11. Lalu di sini ada inisialisasi untuk LED merah, LED hijau, dan juga buzzer atau alarm. Nah, di sini adalah pin Arduino Uno yang terhubungkan dengan LED merah, hijau, alarm dengan gas sensor juga. Nah, di sini merupakan ambang batas atau baku mutu dari gas yang akan kita baca atau gas yang akan kita tangkap. Ini merupakan baku mutu dari gas SO2. Kemudian ini merupakan void setup-nya, yang berarti dalamnya itu berisikan apa saja yang menjadi output dan apa saja yang menjadi input. Lalu di sini juga tertera adalah serial Beijing dari monitor dan juga LCD-nya. Nah, pada void setup kali ini, untuk LED merah ini sebagai outputnya jadi sebagai output itu ada LED merah, LED hijau, sama si alarmnya. Sedangkan inputnya di sini adalah sensor gasnya. Nah, 9600 ini apa? Ini adalah kemampuan dari monitor untuk menangkap atau mengirimkan data. Ini 9600 adalah 9600 bit per detik atau kecepatan dari monitor yang kita gunakan. Nah, 16,2 ini adalah dimensi dari LCD yang kita gunakan, yaitu 16 baris yang terdiri dari satu barisnya, tapi pada LCD itu ada 2 baris. Jadi totalnya adalah 2 baris dengan masing-masing baris terdiri dari 16 kolom. Nah, kemudian di sini ada void loop-nya. Void loop ini karena dia loop berarti dia akan berputar terus. Di sini adalah inisialisasi analog value yang mana dia akan pembacaan gas menggunakan sensor gas. Ini adalah perintah untuk pembacaan gasnya. Nah, ini ada if else. Jika analog value-nya atau pembacaan gasnya itu melebihi dari ambang batas yang kita tentukan di atas, maka yang terjadi adalah LED merah akan menyala, LED hijau akan mati, dan buzzer atau alarmnya akan berbunyi. Dengan frekuensi bunyinya itu adalah 1000 sampai 10.000. Lalu nanti akan muncul peringatan apakah dia berbahaya ataukah kita membutuhkan evakuasi. Tapi kalau misalkan analog value-nya atau pembacaan sensornya itu kurang dari ambang batas 365 ini, maka yang terjadi adalah LED hijaunya yang akan menyala, LED merahnya yang akan mati, dan si buzzer atau alarm itu tidak akan berbunyi. Dan nanti akan tertera apakah dia aman ataupun semuanya jelas atau baik-baik saja. Karena itu, mari kita melihat bagaimana pemodelan dari sensor gas berdasarkan codingan yang telah kita buat. Ini dia terlihat safe atau aman, kemudian ada all clear. Kita coba untuk bagian yang tidak aman ya. Tadi ambang batasnya 365. Coba kita mencari sehingga dia memberikan tanda atau peringatan bahwa ini tuh tidak aman. Kita bisa lihat di sini ketika dia ada di angka melebihi ambang batas, maka alarm akan berbunyi dan LED merah akan menyala serta LED hijau akan mati. Artinya gas yang ditangkap adalah 377 dan kita butuh evakuasi. Sekian
Sekian pemodelan sensor gas dari kelompok 7. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.